Kalau Mas itu abang. Oke, kita mulai 2 menit lagi ya Bu Rosi ya. Oke. Sambil Monggo kalau mau menari-nari dulu silakan Mas Ari. nari Lumayan. Zumba. Pemanasan dulu. Kesibukan sekarang apa Bu Rosi? Ya masih biasa siaran. Oh, masih siaran. Sales. Mas sales juga Bu Rosi ya? Oh iya. Oh, iya. Apa ya? Marketing of everything. Wih, marketing of everything. Apa yang jadi penting, jual? Jangan deket-deket cuan, Mas, jangan deket-deket saya nanti kejual juga loh. Duh, boleh sih, boleh sih. Soalnya masih belum sold out ini, sold out resminya belum ini, masih di DP dulu bro ini. Oh gitu ya. Masih belum sold out. DP cicilan berapa tahun itu? Nah, masih ini sih, masih belum pasti cicilannya bro. Belum di ACC bank soalnya. Yang penting jangan kena BI checking. Nah bener, wah kalau udah kena BI checking itu, apalagi udah call 3 Bu Rosi, wah. Oke, mau dimulai aja monggo. Oh baik Bu Rosi. Oke, sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Semanggi University. Sekarang sudah di season berapa? 87, Rosi. 87. 87. Nah, bentar lagi sudah mau ulang tahun ke 100 tahun, Rosi. Oh, ada acara apa nanti? Yang ke 100. Betul. Jadi untuk di malam ini materinya itu luar biasa sekali. Nah, ini kan Bu Rosi kan juga seorang sales juga kan ya. Jadi pasti sudah berpengalaman juga, pasti udah paham juga yang paling inilah mungkin Bu Rosi. Jadi materi malam ini itu communication skill for success selling. Communication skill for success selling. Kok jelimet ya Bu Rosi ya? Bahasa Jawa aja ya. Gimana caranya ngomong itu gitulah. Berkomunikasi biar penjualannya sukses gitu kan Bu Rosi intinya. Kurang lebihnya kan seperti itu. Nah, mungkin ini Bu Rosi nih yang sudah banyak bergelut di bidang sales nih Bu Rosi. Mungkin mau ada prolog dulu mungkin apa yang mungkin ini atau bisa langsung ke materinya, tips-tipsnya gimana gitu Bu Rosi, silakan. Boleh. Terima kasih Mas Ari. Medan ya? Medan Bu, Horas. Kalau Horas tuh komunikasinya lebih, kalau teman-teman di Medan lebih gimana? Lebih menghentak-hentak gitu? Oh, lebih halo Mas ini. Ari. Nggak bisa diucapkan kata-kata sih. Karena ini dari intonasi suaranya pun sudah beda. Horas. Sudah beda ya. Oh, Aida mau praktekin boleh, ini yang benar-benar orang Medan. Coba lihat Mbak Indah dong. Gimana kalau teman-teman Medan nawarin ke klien? Nyapanya dulu deh. Nyapanya dulu. Bu atau gimana? Nyapanya dulu. Nyapanya gimana? Kalau bahasa gimana ya Bu ya, kadang kalau bahasa formalnya sih, kalau contohnya datang ke toko sih selamat siang Bu, ada yang bisa kita bantu, biasanya gitu sih Bu. Oh, masih biasa berarti intonasinya Mas Ari, nggak membentak-bentak gitu. Tapi kalau bahasa itunya Bu ada lagi Bu di Medan. Mau cari apa Kak? Gitu langsung, mau cari apa Kak? Gitu. Mau cari apa Kak? Mau cari apa Kak? Gitu ya. Apa yang pernah viral yang 5.000, ayo Kak, sini Kak, 5.000. Nah, oh langsung ya. Dari Medan itu Bu. Luar biasa. Oke, ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Semanggi University ya. Betul Bu, betul. Sekarang sudah diganti ya namanya ya. Semanggi University, kalau dulu kan Supergen Sales Academy. Sekarang sudah diganti jadi Semanggi University.
Kenapa itu jadi semanggi itu kayak jadi makanan di Ada Surabaya? filosofinya, Bu. Tapi itu panjang kalau kita bahas filosofi, Bu. Lama nanti ya. Oke, tapi terima kasih sekali. Ini udah kesekian kalinya saya sharing di forum Semanggi University ya. Ganti nama rupanya. Saya baru nggak tadi. Nah, topik yang kemarin diminta Mas Kori yang kontak saya itu communication skill for success selling. Kayaknya berat gitu ya. Mending ya sudah lah cara ngomong bagaimana biar jualan laris gitu ya. Nah, betul, Bu. Simple. Ini topiknya sebenarnya basic banget ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih, yang di forum ini 42 orang yang hadir ini yang posisinya sebagai sales berapa banyak nih Mas Ari? Nah, Berapa coba persen kira-kira? untuk yang sales bisa angkat tangan atau mungkin langsung ini aja diketik di chatnya profesinya Kira-kira apa berapa nih? banyak? Marketing mungkin atau mungkin ada yang ini sales, harus bangga dong, personal brandingnya harus dikeluarin. Saya sales, nah, saya Bangga seorang jadi sales. Nah, bangga jadi sales. Saya seorang OB, OB pun harus bangga ya, Bu. Orang Boleh baru. rekan-rekan di chat di apa itu di chat saja, silakan. Yang sales bisa sales, teknisi marketing. Nah, buktikan bahwa kalian bangga memegang jabatan itu, terutama sales. Apapun posisinya bangga ya. Betul. Harus bangga. Oke. Ini ada siapa aja nih Mas? Nah, ini ada banyak. Dari yang pertama dari Pak Alif, saya teknisi. Nah, ya Pak Alif itu udah dari sales itu ya, 1. Saya sales 1, Mas Darmawan. 2. Nah, 3, 4, 5. Wah, kebanyakan ini memang sales semua. Memang sales ya. Oke. Sales ya. semua. Jangankan Anda yang sales gitu ya. Sales gitu ya, kalau Jawanya sales. Jangankan Anda yang sales ya. Siapapun kita, mau posisi tadi teknisi, logistik, manajer, akunting, OB sekalipun, ya everybody sales gitu ya. Setiap orang itu sales lah. Jadi karena bagaimanapun kan kita itu menjual diri kita, dalam tanda kutip menjual diri kita. Tentunya dalam artian yang positif ya. Apalagi kalau Anda sales yang memang posisinya di situ sebagai pejuang omset, pejuang revenue, pejuang komisi ya Mas Ari ya. Ya biar sukses jualannya ya salah satunya yang perlu dikuasai adalah skill berkomunikasi gitu. Terlepas dari sukses jualan ini karena faktor luck, karena wah Mas Ari ini beruntung soalnya, atau Mbak siapa tadi karena dia lucknya gede gitu ya. Oh, memang itu karena rezekinya Mbak Rosi, itu karena memang kalau sudah rezeki nggak akan kemana lah gitu. Terlepas dari semua itu yang namanya jualan itu memang nggak lepas dari communication skill ya, skill cara berkomunikasi dengan pelanggan, bagaimana membuat pelanggan ataupun lawan bicara kita itu menjadi satu nyaman ngomong dengan kita, ngobrol dengan kita. Yang kedua juga paham dengan apa yang kita sampaikan, paham dengan apa yang kita jelaskan ke dia. Misalnya kita menjelaskan produknya misalnya apa ini, mesin kasir gitu, kita bisa menjelaskan itu dan klien tuh paham, pelanggan kita paham. Dan tentunya kalau yang penting 2 hal itu ya, dan endingnya kan pengennya mereka akhirnya beli produk kita, nggak cuma beli 1, 2, bahkan banyak terjadi pelanggan yang melakukan repeat order ke kita. Harapannya kan seperti itu ya. Itu kan poin pentingnya kita belajar komunikasi dalam berjualan. Intinya kan semoga laris, harapannya seperti itu ya. Tapi sebelum berkomunikasi itu tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, ada banyak pendukungnya gitu ya sebelum kita belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan mau siap perang gitu ketemu klien, pasti yang namanya penampilan ini penting ya Mas Ari. Betul, senjata. Penampilan penting. Kalau di teman-teman Semanggi ini ada dress code, ada seragamnya atau mungkin pakai seragam sendiri-sendiri gitu, yang misalkan mungkin kan salesnya tampil beda gitu, itu juga penting ya. Misalkan kalau pengen diingat sama pelanggan, nggak cuma sekedar tampil seperti biasa aja, itu salesnya biasa aja, salesnya aut-autan gitu.
Coba tampil yang berbeda. Misalnya kalau berkerudung ya pakai kerudung yang ada mungkin apa kalau yang jaga di apa di counter ya ataupun di kantor cabang gitu ya, di tokonya langsung mungkin tampil salesnya dengan kerudung dengan ada bandonya yang unik, bando setan atau bando apa itu yang bando malaikat gitu ya. Bando kucing. Bando kucing ya atau mungkin apa ya yang logonya yang teman-teman dari ID card Semanggi itu ya, ini bisa pakai. ID-nya sendiri-sendiri kan. Ada maskotnya sendiri-sendiri bisa dipakai atau kalau yang cowok mungkin ininya dicat apa hijau atau pink biar orang tuh kalau datang ke situ inget oh yang masnya yang kemarin tuh yang rambutnya dicat pink ribo gitu misalnya. Nah, itu pasti ingat. Nah, itu jadi tentunya penampilan ini penting teman-teman pastinya sudah tahu ya teman-teman sales ini. Jadi kalau yang jangan sampai tampil aut-autan ya atau tampil yang biasa-biasa saja, yang biasa-biasa rata-rata yang kira-kira kalau ada sales ngumpul di toko gitu ada pelanggan datang besok datang lagi dulu udah lupa kemarin yang melayani yang mana ya gitu. Jadi jangan hanya menjadi yang rata-rata, penampilan aja jangan sampai cuma rata-rata, apalagi skill ya, skillnya harus di atas rata-rata ya. Dari tampilan ini saya kira teman-teman sales sudah paham betul ya, dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting adalah tampil beda dan Anda bisa diingat oleh pelanggan gitu ya. Kemudian yang sebelum ke communication skill ini tentunya pemahaman detail tentang product knowledge penting ya Mas. Kalau teman-teman mau jualan itu banyak ya produk yang ditawarkan atau ada cuman beberapa macam aja atau banyak Mas Ari? Biasanya banyak sih Bu Rosi. Jadi banyak ada ya. macam betul. Jadi mesti ngerti item-itemnya apa saja, produk knowledge-nya apa aja itu benar-benar unique value penjualannya. Betul. Ya, unique selling point-nya ngerti, kemudian produk-produk yang dijual semuanya ngerti, itu udah apa di luar kepala, ini juga menunjang bagaimana nanti cara berkomunikasi ke pelanggan gitu. Nah, kalau repot nih kalau misalnya nggak hafal, waduh Mbak Rosi banyak banget ini produknya, saya masih baru gabung, tahu-tahu produknya sak daya itu kalau orang Jawa bilang, produknya banyak banget. Terus ini ya apa ngapalinya, ini kan agak susah juga. Berarti kan senjatanya brosur, pakai brosur atau dicatat poin-poin ketika mau ketemu sama klien. Itu persiapan aja dulu yang perlu diperhatikan sebagai pendukung untuk kita bisa ngomong secara fluent, secara lancar kepada pelanggan ataupun ketika mau presentasi ke klien gitu ya. Baru berikutnya adalah saat-saat yang dinanti-nanti yang bikin deg-degan kadang ya kalau yang masih baru-baru ketemu klien langsung. Presentasi klien langsung. Ya tentunya ya biasalah yang dilakukan, tarik nafas dalam-dalam, berdoa, jangan lupa afirmasi diri ya. Deal. Berapa yang diinginkan? Misalkan kayak gitu. Ya pokoknya intinya bagaimana bisa kita itu pede dulu ketika mau ketemu klien, terlebih mau presentasi produk ini kan butuh kayak ngasih seminar gitu, ngasih presentasi itu kan butuh kepercayaan diri yang luar biasa gitu ya. Nah, terus yang berikutnya setelah tarik nafas dalam-dalam, kemudian berdoa, afirmasi diri, semoga deal hari ini, presentasi hari ini, baru kemudian ingat nggak apa ya salamnya yang di SPBU itu, senyum, salam, sapa ya kalau di SPBU ya. Biasa kalau isi bensin itu. Nah, itu juga bisa dilakukan juga. Senyum, salam, sapa yang ikhlas, yang antusias. Halo Pak Ari, apa kabar? Selamat siang. Dia bisa saya bantu Pak Ari. Misalnya gitu. Didukung dengan ekspresi ya. Jadi jangan. Betul. Pernah ke Indomaret atau ke Alfamart biasanya ngucapin apa tuh? Kasir atau pegawainya. Selamat datang, selamat berbelanja. Nah, ada yang saya pernah ya masuk itu kaget.
Karena dia itu teriak gitu, selamat datang gitu, sampai kaget gitu. Tapi ada juga yang ketika kita masuk itu ya ngomong, selamat datang, selamat berbelanja, tapi lempeng-lempeng aja, nggak ada ekspresi. Ya, itu juga ngaruh. Tapi ketika ketika masuk dia langsung, bukannya teriak-teriak gitu juga sih, maksudnya cukup ya antusias menyapa pelanggan masuk ke toko kita, itu ngaruh juga untuk next nego berikutnya gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalkan ada yang pelanggan masuk ke toko kita itu kita anggap seolah-olah dia itu mau borong semua produk di toko kita. Kira-kira nih Mas Ari, kalau sudah punya feeling seperti itu, kira-kira sambutan Mas Ari seperti apa ke orang itu? Pasti. Padahal cuma pertama udah mikirnya, wah ini berarti anggap aja customer besar lah, ini harus dia baik-baikin, walaupun dia marah pun kita harus gimana caranya biar bisa baik. Nah, betul. Tapi nggak gampang ya, apalagi kalau dia marah-marah. Tapi kalau masih baru nggak marah-marah lah. Tapi seolah-olah dia itu adalah klien gede, klien kakap yang akan memborong seluruh produk di toko kita. Maka tentunya kita akan baik-baikin dia. Ya, betul. Jangan lihat penampilannya. Kadang kan, naik motor, pakai sandal jepit, pakai celana kolor. Kita kan nggak tahu dia mau pakai jaket Gojek sekarang. Nah, kita kan nggak tahu dia mau beli apa ya. Jadi siapapun dia dilayani seperti seolah-olah dia memborong semua produk di tempat kita. Itu ya, senyum salam sapa, kemudian antusias, dilakukan dengan ikhlas dan antusias dan penuh percaya diri. Itu kalau masuk ke toko ya. Kalau lain lagi kalau presentasi, lain lagi kalau via telemarketing ya, juga sama sih. Sama juga, yang penting ekspresinya. Karena walaupun itu telemarketing kan juga, halo selamat pagi Pak Ari, apa kabar? Di telepon pun kelihatan. Anda lagi senyum, Anda ikhlas nggak ngomongnya, atau sekedar SOP-nya suruh ngomong gitu Mbak Rosi, ya sudah ngomong gitu. Asal-asalan ngomong juga nggak benar. Jadi ini namanya menjemput rezeki, harus benar-benar siap gitu ya. Betul, itu seolah-olah nggak siap menjemput rezeki. Jadi tidak hanya melakukan sesuai SOP, tapi beyond SOP gitu ya, lebih ekspresif dan antusias. Dan kemarin saya juga baru ikutan sebuah kelas, itu juga ada salah satunya untuk menyambut pelanggan itu melakukan 3P dan 3D ya. 3P itu ya ngasih pujian, ngasih perhatian, ngasih penghargaan. Baru kita dapat 3D. 3D itu diterima, disenangi dan disukai gitu. Jadi upayakan kita kayak apa ya, kalau di bahasa Jawanya itu dipuji-puji tapi bukan lebay ya. Disanjung-sanjung bukan lebay. Misalnya dia bawa istri, bawa anak misalnya, wah anaknya lucu banget Pak. Misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak lucu-lucu amat sih. Meskipun begitu ya, tapi kasih pujian. Misalkan apalah yang bisa jadi bahan lah. Istrinya kok cantik ya Pak ya. Oh, awas kalau kayak gitu ya. Atau misalkan wah kayaknya kok pernah lihat ya Pak ya, pernah lihat Bapak di mana ya, itu sudah bisa jadi satu akses untuk masuk, komunikasi untuk masuk ke calon pelanggan kita ya. Jadi itu sih diupayakan untuk seantusias mungkin, dan pastikan kita itu ketika melayani pelanggan tuh ya kita di situ, pikiran kita di situ gitu ya. Jadi nggak kemana-mana, apalagi kalau sampai mikir jelek-jelek. Walah ini bapaknya paling nggak beli. Waduh, ini misalkan tak tawarin nanti jangan-jangan ditolak. Nah, belum sudah mikir yang jelek-jelek dulu. Nah, itu tambah parah lagi ya. Selalu berpositif thinking siapapun yang datang ke toko kita gitu. Ya, itu yang ke berapa tadi Mas Ari? Ini habis pulang kerja disuruh ikut kayak ginian masih on semua ya. Masih on Bu, masih semangat belajar. Masih semangat ya. Oke, luar biasa. Targetnya cuan juga Bu, capai target. Capai target, luar biasa. Oke ya. Jadi dia ada di sana, be there, dan melayani dengan sepenuh hati. Itu seperti slogannya siapa ya? Melayani sepenuh hati. Ada yang ingat?
BRI apa ya? Melayani sepenuh hati, ya beneran sepenuh hati gitu loh. Iya, betul. Oke, yang berikutnya tentunya kalau bicara komunikasi itu nggak lepas dari suara. Oke, suara suara ini ya tentunya volume tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil misalnya. Kalau terlalu besar ya kayak teman-teman di Medan, "Horas, Pak." Atau "Selamat pagi, Pak Ari." Nggak dengar. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu ya biasa-biasa aja, tapi cukup terdengar lah ya, terdengar ya. Kemudian intonasi gitu ya, Bu ya. Terus jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet ngomongnya. Ada ya ngomong, ada kan orang tipikal yang ngomongnya cepet. Jelasin produk. Pak ini mesin kasnya bisa gini Pak, ini bisa gini Pak, ini langsung bisa nanti Bapak dapat diskon gini. Ngomong apa tadi? Ya, jadi nggak jelas. Jelasin nggak akhirnya guru apa yang pelanggannya cuma mantuk-mantuk. Mantuk-mantuk dok. Itu. Jadi volume jangan terlalu keras. Biasa aja ya, normal-normal aja. Speed jangan terlalu cepat. Terus ada intonasi. Mobil yang mana, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Cukup terdengar ya. Kemudian jelas ngomongnya. Ada tipikal orang yang ngomong itu diseret-seret. Diseret-seret atau kalau enggak mungkin ada memang keterbatasan. Diseret tahu, diseret Mas Ari? Iya, kayak apa hampir dibilang apa ya, orang Jawa itu bilang ngedumel gitu ya, Bu ya. Nah, salah satunya itu. Salah satunya itu. Dan makanya kan butuh latihan ngomong di awal itu ya. Kalau di siaran itu kan A, I, U, E, O-nya jelas. Betul. Mas Ari, selamat malam, apa kabar? Mas Ari, selamat malam, apa kabar? Ngomong apa tadi? Tidak jelas. Apalagi kalau itu menjelaskan sebuah produk knowledge. Mesin kasir ini Pak, bisa ini loh Pak. Ini luar biasa Pak. Ini bisa ngisi duit sendiri, misalnya kayak gitu. Wah, saya mau satu. Terus misalnya ini anti maling Pak nih, misalnya kayak gitu. Nah, ketika menjelaskan yang poin-poin itu ya ditekan, kasih intonasi yang kasih penekanan. Ini Pak luar biasa Pak. Bapak beli ini nggak nyesel. Kalau misalnya ditanya, ini sama kompetitor gimana? Kalau sama kompetitor saya nggak tahu Pak. Yang jelas produk saya. Jadi hindari untuk menjelekkan punyanya kompetitor ya. Tapi beritahu pelanggan keunggulan produk kita. Keunggulan kita produknya kayak gini Pak. Ini luar biasa. Beli 1 gratis 2 Pak. Gratis tambah senyum saya Pak. Saya sales termanis di sini Pak, misalnya kayak gitu. Bisa dibuat untuk lucu-lucuan gitu. Jadi itu yang volumenya, speednya, kemudian intonasinya, dan clarity-nya, kejelasan ngomong. Kalau mau dilatih bisa. A, I, U, E, O. Sebelum ngomong sama orang, sebelum presentasi. Senam muka dulu kalau penyiar ya. A, I, U, E, O. Jadi bisa jelas ngomongnya. Terutama yang punya kekurangan misalnya kayak teman-teman yang nggak bisa ngomong R. Sebentar Pak. Saya jelaskan mesil kasil ini ya. Kadang kayak gitu kan juga butuh latihan khusus ya. Biar pelanggan itu bisa tetap clear mendengarkan penjelasan dari kita. Karena kan harapannya tadi pendengar nyaman, pelanggan nyaman, lawan bicara paham, dan baru setelah paham baru bisa membeli. Tentunya ya kita menjelaskan keunggulan-keunggulan ya, keunggulan-keunggulan dari produk-produk yang kita tawarkan gitu. Terutama di compare dengan yang ada di pasaran atau produk kita itu menjawab apa yang menjadi masalah mereka. Misalnya kalau kasir ya tahu sendiri lah ya, kasir manual kayak apa. Ini Pak, pakai ini Pak, langsung bisa otomatis Pak. Bisa ngitung duit sendiri Pak. Bisa memilih duit sendiri misalkan. Jadi produk kita benar-benar bisa menjawab apa yang jadi masalah mereka gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang masih baru untuk latihan komunikasi ini memang tentunya nggak gampang gitu ya. Jadi butuh latihan karena komunikasi itu kan sebenarnya jam terbang yang di awal-awal masih baru bisa mencoba untuk
menguasai produk knowledge dulu, ditulis dulu poin-poinnya, kemudian dilatih di depan manajer salesnya, atau tandem sama teman-teman sales juga saling belajar menawari satu sama lain, nanti saling evaluasi. Tapi paling ini lebih ke manajernya ya, atau langsung ke meeting gitu. Coba kamu belajar nawari produkmu kayak apa sih, kurang gimana sih. Atau kalau misalkan kemarin saya sempat dikasih lihat Mas Kori link Shopee Live ya, Shopee Live teman-teman jualan apa ya kemarin ya. Nah itu bisa latihan dulu gitu ya, latihan dulu baru terjun untuk nawari klien atau mendampingi sales yang lebih senior gitu. Jadi latihannya tetap itu harus melalui proses itu gitu. Tapi kalau sudah punya dari sananya sudah punya bakat ngomong, bakat ngoceh, itu ya santai aja, tinggal ngasih produk knowledge-nya, silakan dipelajari, gampang. Tapi bagaimana buat teman-teman yang sebenarnya dia gigih menjadi sales itu gigih, tapi saya nggak bisa ngomong, saya nggak pede. Kalau ada lowongan sales itu langsung paling banyak dihindari ya. Iya, betul. Lowongannya apa? Sales, aduh males, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa jualan. Nah, ini repot. Ini orang harus dicemplungkan dan dipaksa untuk langsung nyemplung juga bisa. Itu bisa jadi satu cara. Tapi memang segala sesuatunya itu perlu persiapan gitu ya. Nggak ada salahnya persiapan dulu dengan persiapan segala sesuatunya. Kalau di siaran dulu ya dibuat skrip. Mau ngomong apa ya di skrip. Selamat pagi mitra bisnis di skrip. Harus baca terus ya, dilatih, dibaca. Sama sales pun juga. Kalau misalkan punya kendala nggak bisa ngomong ya seperti itu, latihan terus. Jam terbang itu nggak bisa membohongi. Tapi kalau sampai sudah punya jam terbang sekian tahun jadi sales kok ngomongnya masih gitu-gitu aja yo repot. Berarti nggak mau belajar ya. Karena belajar itu memang ya nggak gampang juga. 10.000 jam terbang ya. Itu paling nggak sudah bisa membuktikan seorang itu expert di bidangnya. Terutama kalau sales ya pinter ngomong, kelihatan kok. Makelar sales itu kalau ngomong apa ya bahasa Jawanya, gedabrus itu pinter, dan dia tuh gampang nyambung sama siapa aja. Banyak ngeles. Terus, gitu ya, ngeles kanan. Pinter ngeles, terus ada aja bahannya itu ya. Nah betul. Untuk membuat seperti itu kan butuh ya ini banyak ikut seminar, banyak baca buku, banyak lihat berita, banyak scroll info-info penting gitu ya. Dan tentunya tadi latihan bisa di depan cermin atau di depan manajer langsung dievaluasi atau sama teman-teman kalau pas lagi off gitu ya. Kan memang ada masa training ya kalau untuk tim sales ya. Betul, pasti ada. Nah, ada masa trainingnya. Nah itu kan silakan ada waktu bisa untuk memaksimalkan kemampuan komunikasinya dulu. Terus tidak lupa yang namanya komunikasi itu pasti bawa yang namanya body language ya, bahasa tubuh gitu ya. Dari tangannya tuh kayak ini gerak-gerak. Jadi gini Pak, kalau menurut saya ini ngaruh juga tangan, gerak tangan, matanya ngarah kemana gitu ya. Terus apalagi ya senyumnya, ekspresinya, gerakan tangan, kemudian perubahan intonasi itu juga perlu dikuasai gitu ya. Ini kelihatan kok misalkan sales jelasin produk kok matanya kemana-kemana gitu ya, muter-muter lihat tengok sana atau garuk-garuk. Ini Pak produk saya ini sebenarnya impor dari Jepang Mas. Namanya kayak gitu, kalau salesnya kayak gitu kira-kira mau beli enggak? Sambil garuk-garuk, sambil apa ya? Mungkin gini-gini. Pembelinya ilpil nanti itu. Nah, ya, ini sales ini ngerti nggak sih produknya? Kelihatan kita itu nggak menguasai. Itu padahal cuman bahasa tubuh, garuk-garuk kepala. Gitu. Jadi memang bahasa tubuh ini 50% dari komunikasi itu. Penelitian itu membuktikan 50% komunikasi itu adalah nonverbal. Bahasa tubuh itu menguasai 50%. Jadi 50% lagi bahasa yang komunikasi, cara kita ngomong, yang 50% ini gestur, kemudian body language gitu ya. Gimana ketika menjelaskan antusias ini Pak. Ini ya, tapi ya jangan terlalu antusias banget, kayaknya kok lebay gitu ya.
Jangan sampai kelihatan lebay banget. Antusias sama lebay kan ya beda lah ya. Antusias itu kan tentunya ngomongnya lebih bersemangat, kemudian tertata. Jadi orang yang kita ajak lawan bicara kita itu lebih apa ya, cepat paham dengan apa yang kita sampaikan. Ya, apalagi kalau bisa lebih persuasif. Ini lupa nanti kalau beli 2 gratis 1, beli 2 dapat undian mobil, Pak, misalnya gitu. Nah, itu kan orang bisa lebih. Oh ya, oke. Apalagi kalau emak-emak ya, emak-emak itu kayak dikasih tumbler, beli 2 dapat tumbler, senengnya, masya Allah. Itu dikasih gimmick kecil-kecil itu kalau cewek sudah senang, gitu ya. Itu salah satu untuk apa ya, persuasif ya, bahasa persuasif untuk menarik pelanggan membeli produk kita, ya. Dan tentunya kita perlu belajar empati sama pelanggan. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Nah, biarkan kita dengarkan dia bercerita dulu. Masalahnya apa? Dia butuh apa sih? Oh, saya butuh mesin kasir. Oh, saya butuh kartu akses. Oh, saya butuh scanner. Soalnya saya tuh di toko cuma sendirian, nggak ada yang bantuin, saya repot, saya butuh sesuatu yang otomatis. Nah, misalkan kayak gitu. Kita dengarkan, kita berempati dengan apa yang menjadi masalahnya, baru kita masuk untuk nawari, oh produk yang cocok dengan Bapak ini loh Pak, kebetulan lagi ada promo. Promonya segini, kalau Bapak pakai ini, misalkan bisa gini, bisa otomatis, Bapak tinggal lebih gampang mengoperasikan produknya sambil jaga toko, misalkan kayak gitu. Misalkan ya, teman-teman yang di sini kan lebih tahu bagaimana cara merayu pelanggan untuk membeli. Jelas kan kita dengarkan apa yang menjadi keluh kesah dia. Tidak sekedar mendengar ya. Mendengar terus kita masuk dengan produk kita, disodori produknya. Bapak cocok ini. Enggak sekedar gitu. Tapi kita ya menyodori produk itu ya dengan profesional. Dengerin dulu. Apa yang kita tahu kita sampaikan, baru masuk ke produk yang mau kita jual. Terus betul, solusinya pun juga solusi yang benar-benar itu tuh bukan sekedar dari sisi kita mau pengen ini kejual, itu bukan. Tapi ya benar-benar ya benar, ini nih solusi beneran Pak. Kemudian juga kita bicara jujur, terbuka apa adanya. Produknya memang seperti ini Pak. Jangan disembunyikan apa, misalkan oh memang kekurangannya kayak gini Pak, tapi kita menjamin misalnya apa, kan produk kita itu pasti ada plus minusnya ya, pasti itu Bu, ada plus minusnya. Jadi kita sampaikan jujur di awal, takutnya nanti kalau sudah kebeli ternyata tidak sesuai harapan, kan malah kita dikomplain. Semakin banyak komplain kan repot buat image produk kita itu ya. Kemudian juga itu salah satunya juga jadi sales yang kepo gitu ya, kepo, pengen tahu Bapak, kita gali informasi sebanyak-banyaknya dari dia, kebutuhannya apa, kesakitannya apa yang kita bisa bantu gitu. Baru ketika kita sudah tahu apa yang dia butuhkan, kita bisa ya tadi mencarikan produk yang cocok buat dia gitu. Itu sih ya, skill lagi-lagi skill komunikasi itu bicara masalah jam terbang. Jadi kalau setiap hari kita ngomong ke klien, kita presentasi gitu ya, tentunya ya lama-kelamaan pasti inilah terbukti ya. Waktu akan membuktikan. Betul. Kalau sudah, apalagi produk knowledge apa di luar kepala, sudah setiap hari ngomong sama, misalkan sehari ditarget ngomong presentasi ke berapa, misalnya 2 klien, 3 klien, bayangin apa sudah nggak ngelontok di luar kepala ngomongnya. Betul. Dan pasti lebih apa ya, percaya diri lagi itu. Percaya diri dan dalam tanda kutip gombalin klien itu bisa lebih lihai gitu. Akhirnya klien kelepek-kelepek dan beli produk kita itu. Betul. Itu sih kalau untuk skill komunikasi. Jadi masalahnya adalah jam terbang. Sama sih kalau misalkan itu kalau ketemu langsung ya, ini kan sudah pasca pandemi, otomatis sudah mulai visit ya. Visit ke calon-calon pelanggan, mulai presentasi ke dinas-dinas gitu. Sama juga yang teman-teman telemarketing nih yang by phone, sehari nelponin 10 klien, 20 klien itu juga
sama seperti kalau kita ketemu ini ya, bahkan lebih harus ekstra lagi, bener-bener halo selamat pagi, senyumnya Iya, itu betul. bener-bener, Karena itu kan yang jadi itu kan cuman suara aja kan, Bu. suara. Lebih logis nggak ada. Bener-bener harus renyah. Saya Iya, pernah itu betul. ada punya satu telemarketing. Halo, selamat pagi Pak. Ya ampun, ini kalau ngomong, tapi hokinya gede ya. Lagi-lagi itu hoki itu memang nggak bisa dipungkiri ya. Iya, betul. Tapi yang penting kita berupaya untuk tampil semaksimal mungkin, berkomunikasi semaksimal mungkin, ya melakukan hal-hal yang sudah seharusnya dilakukan, dan tentunya terlepas dari itu hoki atau enggak gitu ya, rezeki kita atau bukan, yang penting kan kita sudah berusaha maksimal, tampil maksimal, penampilan maksimal, cara ngomong maksimal, mempelajari produk juga sudah maksimal. Kalau apesnya Masih tetap belum nggak deal, belum deal, ya sudah, udah. berarti itu bukan rezeki ya, bukan betul. rezeki kita, karena kan bukan jatah kita, berarti ya sudah gitu ya. Jadi itu butuh penerimaan yang luar biasa ya terhadap kegagalan closing gitu ya. Nyesek juga sih, karena kan kita sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah meluangkan waktu, sudah ikutan seminar communication skill, aduh sudah sering saya ikutan itu, sudah hafal di luar kepala step-stepnya, cara-caranya, kok ternyata nggak deal, ya sudah, berarti bukan rezeki dan harus cari yang lainnya ya, karena klien tidak hanya satu tentunya. Betul. Gitu ya, karena itu bagaimanapun hasil itu kan di luar kemampuan kita ya. Yang penting kita sudah mengupayakan, sudah berusaha maksimal, dan berbesar hati kalau itu belum rezeki. Yang penting setiap menghadapi kegagalan, setiap apapun itu, ya itu belum rezeki itu tadi. Dan setiap pagi ketika kita mau berangkat, selain melakukan afirmasi positif, hari ini itu ya, misalkan saya adil hari ini, saya hebat, saya kuat, saya sehat, saya luar biasa, misalkan saya adalah sales yang biasanya apa kalau afirmasi teman-teman semanggi? Kalau saya ibaratnya gini, saya sales, jadi setiap saya ngomong sama customer itu semua pasti deal. Nah, itu udah ini ya, jadi udah tertanam di otak. Jadi kalau saya yang ngomong pasti deal. Kalau pun hari ini nggak deal, pasti dia 2 hari 3 hari pasti dealnya ke saya. Nah, itu salah satu afirmasi yang luar biasa ya. Dan yakini bahwa ketika keluar dari rumah, berangkat kerja, yakini bahwa hari ini akan ada hal baik yang terjadi pada kita. Gitu. Jadi ya wis, positif terus gitu ya. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman mau sharing di lapangan seperti apa saat menawarkan, entah itu di toko, entah itu lewat presentasi, harus visit, customer visit, atau yang lewat online, yang lewat Shopee Live, atau apalagi channel yang di ini, TikTok, ada TikTok snack video, ada juga ya. Nah, snack video itu hiburan aja sebenarnya. Nah, yang paling bagus mana, yaitu yang digempur. Dan tentunya kemarin yang saya lihat memang sekilas ya, saya nggak ngeliat sampai akhir. Untuk yang Shopee Live memang bagus sih untuk Shopee Live. Tapi problemnya adalah mesti pinter ngomong dan menguasai product knowledge. Dan salah satunya adalah volume suara, intonasi, itu juga penting ya kalau untuk live ya. Karena live ini kan orang itu live bagus saja kadang dilewatkan, apalagi kalau yang ngomong sebentar masih bingung nyari apa ya. Mungkin masih yang awal-awal ya, belum jam terbangnya belum sering. Kalau udah sering ya pasti ngomong di Shopee Live itu ya lancar-lancar aja. Itu sih, itu Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Buat teman-teman nih yang mau bertanya bisa langsung ke chat ya. Jadi yang pertama adalah sales itu
pasti pernah mengalami kegagalan. Kalau bukan gagal itu bukan namanya sales namanya. Betul. Gagal. Dan setiap ada kegagalan itu jangan langsung menyerah karena itu adalah proses untuk jam terbang kita juga. Seperti itu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Bu Rosi, mau saya langsung kan ya Bu Rosi ya. Yang pertama dari Kak Eni Kodisop. Nah, malam Bu Rosi dan Pak Ari, bagaimana komunikasi yang tepat dan jelas saat customer bernegosiasi soal harga. Misal, minta diskon atau pas bandingin harga dengan tetangga sebelah. Terima kasih Bu. Tetangga sebelah ini yang mana ini, yang jualan panci atau apa? Silakan Bu Rosi. Ya, tentunya masing-masing ini punya kebijakan sendiri-sendiri ya soal harga ini. Kalau memang Anda lebih mahal, yo nggak apa-apa. Tapi ada plus-plusnya. Anda lebih mahal dari sebelah itu mahal di apanya? Oh, mungkin after sales-nya. Oh, misalnya ada training teknis itu lebih apa ya, lebih nguwongke, lebih mengorangkan, misalkan pelayanannya lebih bagus. Ya iyalah Pak, itu ada harga yang harus dibayar. Kecuali kalau sama-sama ya konyol juga, jadi mesti direview nih harga kita itu ya, atau kita kebanyakan ngambil untung. Tapi kalau misalkan kita ada plus-plusnya, terutama after sales ini lebih ekstra, ya iya Pak, kita lebih mahal, tapi ada tapinya nih Pak. Oh, kita ada ini misalnya. Itu sih. Jadi kalau tidak melulu persaingan di harga. Jadi lebih ke servisnya juga. Unique selling produk lagi ya Bu ya. Jadi betul. Apalagi kalau beda merek ya. Nah, beda merek. Kalau beda merek bisa. Kalau sama-sama merek memang kita cuma bisa ngomong soal after sales. Tapi kalau beda merek kita masih bisa bermain-main di kita unique selling point-nya gini loh Pak. Tapi jangan menjelekkan produk lain ya. Betul. Nah, seperti itu Kak Eni, mungkin sudah jelas atau mungkin ada yang dipertanyakan lagi, bisa mic-nya. Oke. Mas Safi'i, Muhammad Safi'i. Lanjut aja ini ya, Bu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Rosi, dari Mas Safi'i, Kodesop Surabaya Barat. Malam Bu Rosi dan Pak Hari, izin bertanya, menurut Bu Rosi untuk sales baru mana yang didahulukan, product knowledge atau communication skill? Nah, biasanya kan kalau sales baru itu kan diwawancara ya. Ada yang memang sales itu sudah pengalaman dari perusahaan sebelumnya, atau memang dia baru fresh graduate. Kan kelihatan fresh graduate, pinter ngomong sama enggak kan kelihatan gitu ya. Betul. Nah, tapi bagaimanapun ya, kalau dia apapun basicnya dia gitu ya, apapun kondisi dia ketika masuk, kalau saya lebih ke product knowledge dulu ya. Karena product knowledge ini bahan untuk ngomong gitu kan, bahan untuk ngomong. Nah, baru ketika itu belajar tentang communication skill. Ini produknya seperti ini, kamu bisa belajar untuk syukur dia sudah bisa communication skillnya sudah bagus ya. Tapi kalau belum bagus baru bisa dipelajari setelah tahu product knowledge-nya. Nanti kamu cara ngomongnya kayak gini ya. Kalau misalkan kamu nggak pede, kamu ditulis. Coba latihan di depanku, coba ngomong. Tapi kan ngomong itu kan sudah pegang produknya. Oh, produknya kayak gini. Oh, oke. Coba kamu ngomong kayak apa. Itu sih. Jadi ya harus ngerti product knowledge dulu. Baru belajar communication skill. Ya. Kalau communication itu biasanya pas waktu rekrutmen itu seenggaknya dari kelihatan lah. Udah kelihatan. Oh, ini bisa kok, kurang lebihnya tinggal ya gitu. Berarti product knowledge atau skill Bu? Communication ini. Product knowledge. Kalau ya? begitu masuk masih baru ya product knowledge lah. Product knowledge dulu, baru karena kan itu jadi senjata untuk ngomong. Ya betul. Kalau nggak tahu barang, ngomong pun walaupun udah lancar tetap bingung. Nah ya betul. Itu jadi, Mas Safi'i. Product knowledge Mas Safi'i, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau jawabannya sudah ini Mas Safi'i? Siap, clear. Terima kasih Bu Rosi dan Pak Ari. Sama-sama Mas Safi'i. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Oke. Untuk dari Kak Indah dan Bu Rosi dan Pak Ari, bagaimana cara meyakinkan customer yang tanya-tanya via chat di e-commerce Bu terkait
kadang bingung dalam memilih pilihan kata yang baik, Bu. Mohon arahannya, Bu. Terima kasih. Misalnya contoh tanya apa nih? Eh, Misalkan tanya-tanya, ini harganya berapa? Oh, selamat malam. Sopan ya, biasanya bahasanya sopan. betul. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah mampir ke toko kami. Atau kalau enggak di gini, selamat malam, apa sih panggilannya kalau gan gitu ya? Iya, Gan atau brosis gitu ya. Ya, Bu. Gitu. Kakak, adik. Kakak, boleh. Nah, itu sapanya kayak gitu. Tapi secara sopan ya. Selamat malam, Kakak. Ada yang bisa dibantu? Misalkan kayak gitu. Terus, oh ini harganya ini Kak, misalnya 5 juta. Nanti kalau Kakak beli, Kakak dapat misalkan dapat bonus apa-apa gitu. Gitu sih. Jadi sopan tapi apa ya? Mengikuti tren juga yang sekarang. Biasanya manggil apa gitu. Dan lebih mungkin digali informasinya juga ya, Bu ya. Jadi kebutuhannya bagaimana, terus kemudian dia carinya mau untuk kebutuhan apa. Nah, jadi biar tersambung gitu komunikasinya ya, Bu. Betul. Suka-suka kalau di e-commerce itu ya, nyolong-nyolong apa, kasih nomor WA itu loh, diselingi tiga angka, terus 3 angka, akhirnya dapat nomor WA-nya. Itu bisa tanya-tanya lebih detail. Di e-commerce itu kalau kita langsung panjang ini langsung diblokir. Iya. Di band dia nggak muncul. Nah, itu Kak Indah ada yang ditanyakan lagi mungkin atau belum jelas? Atau disampaikan aja, misalkan tanya tentang apa nih? Nah, pelanggannya. boleh. Langsung on mic Kak Indah. Iya Pak, hadir Pak. Kadang gini kan Bu, kadang kan di e-commerce tuh dia kan dananya nih pertama ready gun gitu. Terkadang gimana ya? Pertanyaannya memang seputar produk, tetap kita yakinkan. Hanya kadang contohnya nih ketika produknya inden, kadang yang sering permasalahan itu produknya nggak ready nih. Nah, meyakinkan dia kadang permasalahan di situ. Gimana cara meyakinkan inden kalau tuh pasti ada, karena kan kalau inden itu ada menunggu harinya. Kadang mau blank gitu Bu ketika ngetik ya. Lain hal kalau kita nelfon. Kalau via telepon kan kita bisa dengan intonasi ya. Walaupun memang ujungnya ke situ, tapi di awal kadang mau gitu sih Bu, ketika yang contohnya barangnya nggak ready, tapi kita yakinkan ada Pak gitu. Gitu sih. Oke. Jadi kalau di online, saya juga jualan tuh di Shopee, itu kalau pas barangnya habis, aku nggak bilang, misalnya ready kan gitu ya, aku nggak bilang enggak, itu enggak. Jadi ready kan, kami ready hari apa misalnya. Kami ready pada hari Kamis misalkan. Jadi sebenarnya kan hari itu nggak ada kan, karena misalkan hari itu masih hari Senin. Kami ready di hari Kamis, siap kirim misalkan. Jadi sebutkan aja misalkan ready-nya kapan, tapi jangan bilang nggak ready. Ibaratnya nggak ready, tapi cuman bilang perkiraan antara Kamis atau Jumat. Gitu. Iya. Nah, kami ready Kamis atau Jumat Mbak, atau GAN gitu. Kami ready. Jadi ada kepastian. Iya. Terima kasih ya Bu. Dapat itu jadinya ya sering pernah gitu sih. Sering gitu. Saya beberapa kali ya habis stoknya, tapi nggak bilang habis Pak, enggak. Pak nanti Kamis atau Jumat barangnya datang. Silakan nanti diorder gitu. Kalau saya gitu biasanya bilang gini sih Bu, masih dalam perjalanan pengiriman Pak. Tapi paling nggak kan ada kepastian ini ya, perkiraan kepastian barangnya datang. Jadi dia nggak nunggu. Lebihnya 2 minggu atau 1 minggu gitu ya, atau hari lah. Iya, kalau 1 minggu atau 2 minggu repot nih. Iya, masih paling nggak Kamis atau Jumat Pak. Kamis paling lambat Jumat Pak, misalnya kan jelas. Nah, betul. Tapi kalau ngomong 1 minggu, 2 minggu lagi, waduh, ini keburu butuh, akhirnya cari yang lain. Kalau hari kan lebih spesifik gitu ya Bu. Betul. Gitu sih Mbak Indah. Iya Bu, makasih Bu, makasih Pak Ari. Sama-sama. Sama-sama, makasih Kak Indah. Oke, lanjut lagi kita satu pertanyaan lagi ya Bu ya, ini Bu Rosi. Malam Bu Rosi, ini dari Kak Firda, Kak Shop Surabaya Barat. Malam Bu Rosi, Pak Ari, bagaimana cara menghadapi customer yang terburu-buru pas dijelasin sama pas ditanyain kebutuhannya, lalu pas udah di deal dia malah nyalain ke salesnya kalau nggak jelasin dari awal Bu, terima kasih. Nah, mungkin ini sih Bu, apa ya, customernya lagi buru-buru gitu kan,
Pas dijelasin, nggak dengerin, terus udah deal, ternyata ada kekurangan di produk atau mungkin penjelasannya nggak didengarkan tadi gitu. Gimana solusinya? Ya kalau kayak gitu memang nggak bisa di ini ya, sudah terlanjur ya. Nah, Bapak tadi nggak dijelasin nggak ini. Tapi kalau kita bicara sama lawan bicara yang buru-buru, kita mencoba meredamnya dengan cara menjelasnya lebih pelan. Jadi otomatis kalau ada, misalkan ya, Mbak saya buru-buru nih, saya tolong ini beli ini misalnya, tolong jelasin nih. Jadi begini Pak, kita berusaha memelankan cara menjelaskannya itu. Jadi kita tidak ikut speednya dia. Kita mencoba untuk memelankan speed dengan penjelasan kita. Jadi akhirnya kan bapaknya nggak. Jadi kayak orang emosi jangan kita ikuti sama-sama emosi. Kalau dia emosi kita redam. Kalau dia cepat, kata dia buru-buru kita pelanin. Gitu sih. Berusaha untuk kalau ketemu lagi yang seperti itu, ya kalau ketemu yang seperti itu lagi ya jangan jelasin cepet-cepet. Jelasin lebih pelan. Jelas dua-duanya. Jadi dia akan nunggu. Oh iya, cepet. Misalnya, Pak, ini nanti untuk mesin kasirnya. Iya, udah paham. Misalnya kayak gitu. Berarti nanti kalau dia ternyata dia ada yang kurang misalkan atau mau komplain, baru kita bisa lah kemarin Bapak saya jelasin pelan-pelan, Bapak minta saya cepet-cepet sambil diguyoni gitu bisa. Betul. Berarti tergantung dari kita juga ya Bu ya, gimana cara meredamnya, terus kemudian cara menghadapi, misal kalau udah terlanjur emosi, marah-marah, nah gimana cara kita meredam juga, terus menjelaskan lebih detail. Jadi kalau kemudian tone-nya naik, kita tone-nya turun. Bukan ikut naik ya Bu ya? Kalau ikut naik perang nanti. Kan biasanya kalau Bapak itu kemarin saya jelasin nggak dengerin sih ya, gitu. Akhirnya tawuran nanti. Iya. Apalagi kalau yang teman-teman Medan ini, gimana itu kalau ada yang komplain gitu? Tapi masalahnya kalau di Medan, kalau kita nggak ikut tinggi, mereka seenaknya sendiri. Gimana coba? Berarti ikut kebiasaan orangnya ya? Iya, makanya pertama kalau kita udah di situ. Di sini kan kebanyakan tipe orang itu kan speak atau mungkin intonasinya kan memang tinggi-tinggi Bu. Kita sudah coba dari misal speak dari mungkin dari logat Jawa gitu kan Bu. Nah di sini malah mereka kayak oh ini dari Jawa, ya udah bisa diintimidasi lah kayak gitu kan. Sebenarnya kita sudah dibaikin kayak gini kok makin naik gitu kan. Akhirnya kan ikut naik juga. Itu gimana seperti itu? Ya, jadi kalau special case juga beda ya, karena kan tipikal pelanggannya kan sudah beda ya. Jadi kalau dia dikerasin, dia nggak ngerasa dikerasin kan kalau di Medan, karena itu memang ya dialeknya kayak gitu memang gitu. Jadi ya sudah nggak perlu kayak gini gitu loh. Kalau misalkan di sini kan kelihatan Anda bentak itu atau nada Anda tinggi, oh berarti Anda ngajak ini ya, ngajak berantem, ngajak ribut. Kalau di sana kan sama-sama tinggi nggak ngajak ribut, jadi lain kasusnya ya. Jadi kalau di sana memang sama-sama nada tinggi nggak masalah ya terusin aja nggak apa-apa. Sama-sama pakai nada tinggi gitu. Iya. Tapi kalau dari sisi buru-buru tadi, ya kita berusaha memelankan cara kita menjelaskan, dipelankan. Jadi dia ada kecenderungan biasanya untuk ikut pelan. Sama ya kalau misalnya dia emosi nada tinggi, kita pelan, akhirnya dia nggak terlalu emosi. Kecuali kalau orangnya itu sudah bener-bener ini ya, susah di-handle. Ada special case yang seperti itu kan. Betul. Sudah kita baikin, udah kita kasih hati baik-baik, minta jantung. Nah, ya tergantung apakah Anda punya stok jantung. Kalau punya stok, perusahaan ngasih stok jantung ya silakan. Betul Bu Rosi. Jadi itu tadi jawabannya Kak Firda. Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada yang perlu tanyakan lagi. Ada yang mau sharing mungkin? Yang dari Makassar gimana nih Makassar? Mungkin ada dialek yang beda sama yang di Jawa, di sharing pas apa? Betul nih, yang dari Makassar mungkin kan kata-katanya ada yang berbeda. Makassar. Silakan Pak Slamet. Ya, Mas Alian itu mewakili Makassar. Oh, Mas Alian, ayo Mas. Waduh. Boleh Mas. Gimana Alian, Mas kalau nawarin Mas?
Nyambut pelanggan nih Mas. Saya mau beli mesin apa sih kalau di Coach Shopee berarti apa? Mesin kasir bisa, barcode Mesin bisa. kasir ya. Saya mau beli mesin kasir Mas, coba Mas. Pakai bahasa apa ini Bu? Indonesia resmi atau pakai Bahasa Makassar. Ada 2 bahasa ini. Nanti saya datang senyum-senyum, loh masih kok senyum-senyum terus ya. Silakan Mas Alian bisa dicoba dulu gimana Ayo kalau Mas Alian. customer di Makassar. Nah, kalau di Selamat Makassar, siang, Mas. ya selamat siang Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau Gitu. cari mesin kasir Mas yang bisa ngitung duit sendiri Mas. Nah, ada beberapa produk Pak. Bu, kalau saya sarankan yang ini. Untuk Nah. usaha apa kalau boleh tahu Bu? Gimana? Untuk usaha apa kalau boleh tahu? Untuk usaha apa? Oh, saya kebetulan ini buka toko kelontong. Iya, kalau ini cocok Ibu karena kalau toko-toko begitu biasa banyak orang-orang yang kasih uang palsu. Nah, bagusnya kalau ini kita pakai ada pendeteksi uang palsunya. Ini mantap. Oke. Harganya bisa diskon nggak nih? Kalau ini sudah mantap harganya Bu, sesuai dengan spesifikasinya. Iya, ini kasih manfaat yang banyak. Jadi tidak perlu makin lagi capek-capek gitu nih begitu. Oke, boleh lah ya, boleh. Tapi nanti bisa ditambah-tambahin untuk bikin jok-jok itu biar dia seneng. Jadi pelanggan itu dibuat nyaman. Saya jok-jok misalnya. Serius gitu ya Bu ya. Jadi jok-jok yang buat dia nyaman. Betul. Jadi enggak, kalau kadang kan kita ngomong sangat formal, jawabannya juga formal, jawabannya ya menjawab seadanya. Jadi misalkan saya tanya, cari apa Bu? Oh saya cari ini. Oh ini saya produknya ini. Jadi dia tanya, customer tanya, kita jawab. Tapi coba dialihkan untuk dicairkan suasananya dengan mungkin juk apa, gitu, atau lihat suasana di situ, atau lihat orangnya. Misalkannya tadi kalau misalnya bawa anak, oh ini anaknya Bu. Oh ini istrinya ya Bu ya, cantik kan? Ini Bu ya. Waduh kalau istrinya cantik-cantik ini jangan suruh nunggu toko Bu, nunggu toko Pak. Harus ada mesinnya biar otomatis. Atau enggak gini Bu Rosi, istrinya cantik-cantik gini kalau memang nanti ada yang tanya, istrinya suruh tanya ke saya aja gitu. Ya bisa gitu lah, makanya dia buat jok-jok yang buat dia tuh nyaman. Kali itu nggak nyaman sih kayaknya Bu Rosi. Bisa jangan beli di sini. Itu sih. Jangan terlalu kaku juga, jangan terlalu kaku. Siap. Gitu sih Mas. Berarti seenggaknya tetap ini ya Bu ya, buat kenyamanan customer dulu dengan berbagai cara. Jadi bisa dari jokes tadi, mungkin bisa dari kita gali solusinya dulu. Jadi sebisa mungkin customer datang itu mereka kayak kalau kesahnya itu kita carikan solusi yang terbaik gitu. Tapi sebelum seneng itu kita cari kesenangan mereka dulu. Terus sebelum itu juga kita wajib persiapkan diri dulu dari penampilan, terus ibaratnya sebagai penulis juga, terus kemudian dari tata ngomongnya kita juga biar lebih ke trust ya Bu ya, percaya. Customer itu percaya kalau sebenarnya kan pasti mereka ya udah Bang gini, ya udahlah Mas gini gitu aja. Gitu ya Bu. Betul. Pokoknya seperti expert gitu loh, seperti ahlinya ahli, intinya inti gitu loh. Jadi ngasih solusi ke pelanggan tuh pelanggan, oh iya juga ya gitu. Nah betul. Akhirnya dia seolah-olah kita itu ngerti kondisi dia, ngerti kesulitan dia. Itu biasanya dikasih testimoni juga ya Bu ya. Kenyataan bukan hanya cuman omongan belaka. Ini loh bagus, ini sudah ada toko-toko besar yang pakai, padahal nggak ada yang real. Betul. Itu sih. Terus kemudian kalau untuk mencairkan suasana ya bisa bicara tentang misalkan nih, Pak gimana Pak habis pandemi ini bisnis sudah lancar lagi nih Pak. Bisa apa aja bisa jadikan bahan untuk mencairkan suasana dengan pelanggan yang mungkin baru kita kenal. Gitu. Betul. Oke, ini izin dulu Bu Rosi, ini sudah jam 8 ini mungkin absen dulu saja. Oke.
Silakan untuk yang hostnya siapa ini hari ini? Oke, kita absen dulu, nyalakan dulu ininya ya, on cam dulu. Silakan. Oke, mulai dari ada 3 slide. Dimulai dari slide pertama. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Bu Rosi, ini nggak ada Oke. pertanyaan lagi. Jadi terima kasih Bu Rosi untuk materinya malam ini, sangat membantu Sama-sama. teman-teman sama sales yang baru-baru mungkin bisa terbuka dengan ini. Jadi lebih percaya diri lagi nanti untuk kedepannya. Betul, betul. Oke, Baik, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sukses semua ya, deal semua, targetnya tercapai. Amin. Amin. Thank you, Dan Bu Rosi. tetap sehat-sehat selalu ya. Semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Yuk. Pak. Sama-sama. Bu Rosi. Yuk. Kali ini Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Pak Ari. Ya, Terima kasih Bu Rosi, Pak Ari. Sama-sama. Thank you, Bang Awe. Terima kasih Bu Rosi. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Take a